Materi yang pertama yaitu pengertian pajak. Menurut ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Contohnya sendiri yaitu seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan. Nah, dapat disimpulkan yaitu perpajakan merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak dan merupakan hal penting bagi pebisnis untuk membuat perencanaan pajak, baik bagi bisnis maupun perseorangan. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak sendiri itu ada 4, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, fungsi redistribusi pendapatan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran atau budgetar adalah pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran sendiri yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua yaitu fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Nah, fungsi stabilitas ini dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk pembangunan. Nah, sehingga dapat membuat kesempatan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak dikelompokkan menjadi 3, berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Yang pertama, berdasarkan golongan dibedakan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri wajib pajak dan tidak boleh dibebankan kepada orang lain. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan objeknya tanpa memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Lembaga pemungutnya dibedakan menjadi 2, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan umum rumah tangga negara. Yang kedua, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pajak provinsi maupun pajak kabupaten atau kota, yang digunakan untuk membiayai keperluan umum daerah masing-masing. Di sini saya akan menerangkan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 1. Dasar hukum. Dasar hukum perpajakan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 2. Tahun pajak. Pada dasarnya, tahun pajak sama dengan tahun kalender. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak. A. Pengertian
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. B. Fungsi NPWP. Yang pertama, sebagai tanda identitas wajib pajak. Yang kedua, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. C. Pencantuman NPWP. Wajib pajak wajib menyantumkan NPWP yang dimilikinya dalam segala hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan. D. Pendaftaran NPWP. Setiap orang ataupun badan wajib mendaftarkan dirinya di kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan mendapatkan NPWP. E. Sanksi. Tiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP dan orang yang menyalahgunakan NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka akan diberi hukuman penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. F. Penghapusan NPWP. NPWP akan dihapus apabila 1. Wajib pajak atau ahli warisnya mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Yang kedua, wajib pajak badan mengalami likuiditas. Yang ketiga, wajib pajak wanita yang sebelumnya memiliki NPWP dan setelahnya menikah tanpa ada perjanjian pemisahan harta. Yang keempat, wajib pajak badan usaha tetap yang sudah wajib pajak bentuk usaha tetap yang sudah tak lagi melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Yang kelima, dan apabila dianggap perlu. G. Format NPWP. NPWP terdiri dari 15 digit. Sekian, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Urfi Sania. Selanjutnya yaitu tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak ada 3. Yang pertama yaitu sel-sel pajak, yang kedua asas pemungutan pajak, dan yang ketiga sistem pemungutan pajak. Sel-sel pajak sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sel-sel nyata, yang menyatakan bahwa pengenaan beban pajak berdasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Maka dari itu, pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Yang kedua yaitu sel-sel fiktif, yaitu pengenaan beban pajak didasarkan pada anggapan yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga yaitu sel-sel campuran, yang mengenakan beban pajak berdasarkan pada kombinasi antara sel-sel nyata dan sel-sel fiktif. Pada awal tahun, besar pajak diperkirakan berdasarkan suatu anggapan, dan kemudian pada akhir tahun dihitung kembali berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian, asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu asas tempat tinggal atau domisili, yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada semua penghasilan wajib pajak yang tinggal di wilayah tersebut, baik penghasilan dari dalam maupun luar wilayah tersebut. Yang kedua yaitu asas sumber, yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada setiap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa melihat domisili wajib pajak. Yang ketiga yaitu asas kebangsaan, yang menyatakan bahwa pengenaan pajak dapat dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ada 3. Yang pertama yaitu Official Assessment System,
yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada petugas perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahun dan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang kedua yaitu self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahun dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga yaitu withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahun dan sesuai dengan undang-undang.